Haleluya, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua yang ada di tempat ini. Dan juga kami menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Dia masih berkenan untuk ditemui. Jika hari ini kita masih ada, itu semua oleh karena Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu sama-sama kita mau pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita menyembah Dia. Kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Apapun menjadi permasalahanmu, apapun yang menjadi persoalanmu, ingatlah bahwa masih ada Tuhan, masih ada harapan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan siang dan malam. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita, kita boleh menyembah Tuhan Yesus. Kembali kami datang bersujud di hadapan-Mu saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau teduhkan hati kami dalam hadirat-Mu. Kami mau tenggelamkan hati kami diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu, menikmati cinta-Mu dalam hidup kami. Sebab dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu ada sukacita yang baru. Dalam hadirat-Mu ada pengharapan yang baru yang dunia tidak bisa berikan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapi setiap kami, jamah setiap kami, layakkan setiap kami untuk kami boleh naik ke gunung kudus-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau masuk hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, yaitu pujian kami, penyembahan kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, aku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sama-sama engkau bawa korban syukurmu di hadapannya. Saat ku masuk ke hati
Aku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahmu. Aku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Aku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Kami bawa pujian kami meninggikan Engkau, Allah kami, Allah yang hidup. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang layak disembah. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah pembela kami, Allah penolong kami, Allah yang hebat. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab Engkau Allah pembela kami. Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah yang hebat, yang sanggup lakukan
perkara-perkara ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Mari sama-sama kita mau menikmati hadirat-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus, bawa kami masuk hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih buat karya penyelamatan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami, sehingga Engkau menjadikan kami begitu berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama bangkit berdiri, kembali katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita dan katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Tuhan, karya terbesar, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita.
Kita mau katakan Engkau Allah yang tak tertanding di dalam hidup kami. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, sebab hanya Yesus yang memiliki kuasa di atas segalanya. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang tak tertandingi. Sama-sama kita mau katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Katakan kerajaannya yang terbesar. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama katakan sungguh, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sama-sama kita kembali mau katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang berat? Tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar Tuhan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari gereja Tuhan serukan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Yeah. Haleluya. Sebab Dia Allah kita, Allah yang selalu membuat hidup kita terpesona atas setiap perbuatannya. Amin. Mari sama-sama kembali kita mau bersorak-sorai meninggikan Allah kita. Sungguh kau mempesona Tuhan. Na 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 na. Oh, 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 oh. Oh, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Katakan kau buktikan kasih-Mu Tuhan. Oh kau buktikan kasih-Mu. Oh mati bagiku. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku. Semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, mau langkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Shalalalala. Katakan sungguh kau mempesona Tuhan.
Oh sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, kau buktikan kasihmu. Oh mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi katakan, sungguh kau mempesona. Oh sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan Tuhan, kau buktikan kasihmu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota. Katakan, kau ubahkan hidupku, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalalala. Shalalalala. Katakan, mahkota kehidupanku, mahkota kehidupanku. Haleluya, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus, Sang pemberi sukacita dalam hidup kita. Saat ini kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan siapkan hatimu untuk kita nanti boleh sehidangan dengan Tuhan, menikmati perjamuan kudus bersama dengan Dia. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami tenangkan jiwa kami, untuk Engkau boleh berbicara bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah pembela kami, Engkau Allah yang sanggup mengangkat kami, dan Engkau Allah yang sanggup membawa kami naik ke gunung kudus-Mu. Jika Tuhan ada di pihak kami, jika Tuhan ada bersama dengan kami, maka siapa yang akan menjadi lawan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Sekali lagi katakan, di dalam segala hal, di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela, meskipun
seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, sama-sama kembali katakan, di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, katakan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Tuhan yang bela, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Katakan meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dengan iman katakan, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sama-sama bangkit berdiri katakan, meskipun manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela, meskipun seribu tangan manusia. Kepada hambanya saya persilakan, jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan kita ke suara kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau kami menyembah-Mu.
pujamu Tuhan, terpujilah kami sembah Engkau Tuhan, kami puja namamu, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagimu, kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih ya Allah kami, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, oh ya rabarabarabo. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung, Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kata sama-sama. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari katakan lagi sama-sama pujian. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari katakan kita, angkat suara kita katakan. Sambutlah Yesus, sampai tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku,
Tuhan ku sembah. Haleluya. Katakan lagi sama-sama, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memuja-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sangat baik, Engkau yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih karena Kau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Kalau pada pagi hari menjelang siang ini ya Tuhan, kami boleh ada kembali bersama-sama untuk boleh memuliakan, memuji Engkau. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Bapa di dalam sorga, yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, beracaralah Engkau lewat hamba-Mu, berfirmanlah Engkau melewati hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang disampaikan, isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah kami yang sungguh baik, Tuhan kami yang sungguh mulia. Dan kami mau siapkan hati kami untuk kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, shalom semua. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kalau kita kembali boleh berkumpul di tempat ini, dan juga saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Doa saya, saudara yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Juga saudara mungkin hari ini mengalami kesusahan, biarlah Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa kembali beraktivitas dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, pagi ini, siang ini ya, kalau kita ibadah pagi, kalau siang ini saya akan berbicara dari Lukas 5, saudara kasih Tuhan. Di mana kalau kita tahu Lukas 5 ini menceritakan
seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi judul perikop diberikan Lembaga Alkitab Indonesia di Alkitab saya, yaitu seorang penjala ikan menjadi seorang penjala manusia. Saudara kasih Tuhan, kami mohon maaf karena hari ini teman-teman ada yang sakit sehingga kita tidak bisa tampilkan screen ya. Mohon maaf sekali lagi, tapi semoga saudara boleh nyaman. Dan juga mohon maaf juga atas keterlambatan kita beribadah karena ada satu hal yang perlu kita perbaikin dan kita akan perbaikin terus selanjutnya. Saudara kasih Tuhan, dikatakan di sana, kalau kita baca di Lukas 5, saudara kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Di Lukas 5, karena tidak ada screen, mari kita buka handphone kita. Kan? Kalau dulu, mari kita buka Alkitab kita. Kalau sekarang, mari kita buka handphone kita. Ya, oke. Saudara kasih Tuhan, di sana dikatakan seperti ini, saya bacakan untuk kita semuanya. Saudara ikuti, saya akan bacakan pasal ini kepada kita semuanya. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang kau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menenggelam perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Saudara kasih Tuhan, ini cerita yang sudah sering kita dengarkan. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun sering kita dengar. Guru-guru sekolah minggu pun sering menceritakan kisah ini, saudara. Kisah ini sudah terkenal di kalangan Kristen. Kalau kita belum pernah mendengarkan kisah ini, berarti kita jarang baca Alkitab. Ya kan? Saudara kasih Tuhan, dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan ini. Saudara kasih Tuhan, saya melihat di sini ada beberapa hal kebenaran yang perlu kita angkat, saudara kasih Tuhan. Yaitu, yang pertama saudara, pada saat itu, Yesus menjadi tokoh idola pada masa itu. Kenapa? Karena selain Yesus seorang tokoh karismatik, pada masa itu berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli-ahli Taurat, Saduki, dan pengajar-pengajar agama lainnya. Tuhan Yesus beda cara mengajarkannya. Jadi mereka merasa ada yang ingin tahu. Saudara, kalau kita melihat ya, ada satu ajaran-ajaran atau satu fenomena ya di dunia ini atau di mana-mana, pasti kita ingin melihat gitu kan. Kayak saya kemarin karena internet gampang sekali, waktu perang Rusia dan Ukraina ya kan, saya menjadi kepo dan buka di Google kenapa terjadi perang ya, sedikit banyaknya saya mulai banyak mengerti dan mulai banyak hal, dan sampai saya menemukan ada orang Batak yang menikah dengan orang Ukraina dan dia buat vlog
begitu menyedihkan saudara. Sementara istrinya sedang lagi hamil tua lagi. Tapi itu, dan orang tuanya tidak mau mengungsi. Jadi dramanya di situ. Dan kita juga sampai meneteskan air mata. Itulah makanya kita tidak pernah suka dengan yang namanya perang saudara. Apapun alasannya. Saya tidak pernah suka. Karena tidak banyak jadi korban dan semua banyak hal yang menjadi kacau balau saudara. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus pada masa itu menjadi sosok yang fenomenal karena dia juga banyak menyembuhkan orang sakit yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh agama lain. Seperti orang-orang Saduki, orang-orang ahli Taurat dan lain-lain dan juga pengajaran-pengajar lain. Jadi saudara kesan Tuhan, Yesus menjadi tokoh yang fenomenal sehingga pada saat dia kemanapun dia pergi, dia melangkah, pasti ada aja orang yang ingin ikut dengannya, ingin melihat. Kenapa ya? Siapa sih? Ada orang yang penasaran, ada orang yang sudah sering mendengarkan. Jadi saya juga pernah saudara kasih Tuhan di satu gereja, ya. Jadi pendetanya termasuk karismatik. Jadi saya termasuk, kemana dia pergi, saya ikut pergi. Kita lihat jadwalnya, kebetulan ada jadwal. Kita lihat, oh iya di sini dia. Nanti kemana lagi dia. Kenapa? Karena kita merasa menikmati, karena kita merasa tergoncang. Ya, iman rohani kita dengan mendengarkan khotbahnya. Juga kita dikuatkan, ada beberapa hal lah. Dan menjadi penghiburan juga. Gitu. Akhirnya kita melihat dan kita ikuti. Dan saudara kasih Tuhan, mengikuti Yesus itu juga banyak, berbagai macam-macam saudara kasih Tuhan yang datang pada masa itu. Jadi kesempatan itu Tuhan pakai untuk menyampaikan berita kerajaan Allah yang dimana tujuannya dia datang ke dunia ini adalah untuk itu, saudara. Maka pada saat orang berbondong-bondong, dia kasih kesempatan. Dan pada masa itu, pada saat dia di Danau Galilea, ada perahu yang sedang menganggur. Dan dia meminjam perahu itu. Dan si pemilik perahu tidak keberatan. Gak dibilang, ngapain pula kau pinjam perahuku? Ya kan? Aku sudah gak dapat ikan ini. Kau pinjam lagi perahuku. Dia gak ngedumel gitu. Ada gak orang gitu saudara? Ada ya. Kita banyak kali menemukan orang seperti itu. Saya tidak tahu. Suatu ketika saya WhatsAppan dengan teman saya. Yang saya tahu dia dekat dengan saya. Tiba-tiba saya ngomong begini, tolonglah dulu teman kita ini gini. Saya tahu kok ngapain sih disuruh-suruh. Kaget kan kita. Ini teman dekat loh. Saya pikir dia gak cerita. Harusnya santai aja ngomongnya kan. Ya mungkin dia sedang dalam keadaan punya masalah kali. Sehingga dia bisa bicara seperti itu. Tapi saya anggap itu menjadi satu gesekan untuk mempertajam kesabaran saya, untuk mempertajam iman saya. Saya nggak balas, saya diam, oke, gitu. Biasanya saya akan balas, lu kenapa sih? Kayak sensitif banget, kayak pantatnya bayi, ya kan? Kayak pantat bayi, saudara kan sedikit dong langsung dia merah kan? Apalagi pantatnya Jaden, coba, pak, gitu langsung merah dia. Gitu. Jadi kadang orang seperti itu, apalagi dalam keadaan punya masalah, gampang kali orang sensitif. Tetapi Petrus tidak, saudara. Pada saat perahunya dipinjam, dia kasih. Adalah semalam-malaman dia tidak mendapatkan ikan. Wah ini menarik saudara. Di tengah-tengah keadaan dia yang sedang sulit, keadaan dia yang sedang susah, ya, saudara Tuhan, kalau berkeluarga itu minimal kalau keluar rumah namanya kerja harus ada bawa pulang. Kalau enggak ada polisi toba di rumah yang akan marah-marah, yaitu istri, ya kan? Bapak kalau keluar dikatakan mau kemana kau? Mau kerja keluar. Tapi nggak bawa hasilnya, siap-siap perang dunia ketiga. Ngapain kau keluar? Mendingan kau di rumah di rumah aja. Ngapain kau keluar? Nggak bawa apa-apa juga, dia nggak mau tahu solusinya. Dan kalau saudara melihat di sosmed banyak banget sedang buat konten seperti itu seorang istri. Ini demi konten gitu. Ada yang membuli dan ada mengiyakan. Gitu. Nah Petrus berpikir sudah semalam-malaman tidak dapat ikan, perahunya dipinjam pula. Tetapi dia dengan legowo mengatakan, dia berikan perahu. Karena mungkin dalam pikirannya si Petrus pada masa itu, ini menurut saya, gak ada dalam kitab. Aduh,
Nanti istri saya ngomong apa ya? Kalau saya dimarahi nggak dapat apa-apa. Nggak saya katakan tidak mungkin dapat ikan. Loh, nggak mungkin lah. Saya ini kebetulan tinggal di tepian Danau Toba. Saya tahu teman-teman saya itu nelayan, tidak mungkin tidak membawa ikan pulang ke rumah. Pasti ada lah, minimal sekilo atau sepukul 2 pukul, artinya sekilo 2 kilo dibawa lah gitu, ke rumah. Tidak seperti yang diharapkan. Tetapi Petrus sama sekali tidak dapat apa-apa. Sementara Petrus adalah orang yang sudah berpengalaman di dalam perikanan, penelayanan. Dia orang yang berpengalaman, tidak mungkin tidak. Dia sudah pengalaman. Saudara kasam Tuhan udah tahu di mana lubang ikan. Saya pernah ke Israel dan Danau Galilea itu nggak seperti Danau Toba ya. Jadi cuma luas gitu. Kalau Danau Toba kan ada teluk-teluknya, ada batu-batuannya di mana. Jadi agak susah gitu. Kalau itu dia tahu mungkin dari mana ikannya di sini. Jadi kayak luas aja seperti itu. Kalau Danau Toba kan ada pulau di sana. Jadi agak sedikit sulit kita memahami di mana ikannya. Tapi kalau semakin sering pasti udah tahu di mana letak ikannya. Kami pun kalau mancing gitu ya waktu kecil tahu di mana ikan yang banyak. Kita naik sampan aja. Di sana ada ikan banyak. Di sini pasti nggak ada ikan. Gitu. Kita tahu di mana ikannya. Nah Petrus pun udah tahu itu. Di mana? Dia seorang profesional. Kalau dibuat profesional perikanan, penelayanan. Dia udah profesional. Udah tahu kapan datang badai, kapan datang angin. Nah pada saat mereka ada angin kemarin itu di luar dugaan mereka. Kalau enggak ngapain mereka berlayar. Gitu. Tapi saudara kasih Tuhan, pada saat itu Petrus yang pengalaman mengalami satu problema, masalah yang sangat besar dalam kehidupannya. Di mana dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Saudara kasih Tuhan ini bicara perut. Kalau nggak dapat apa-apa bicara perut dong. Bagaimana nanti dengan suami, istri dan anak-anak di rumah? Kalau tidak ada hasil apa-apa dibawa pulang. Selain juga akan ada omelan, itu juga akan mengganggu dunia perindustrian atau perdapuran. Apa mau dimasak? Oleh karena saudara kasih Tuhan, Petrus di sini mengalami satu masalah, saudara. Dia mengalami satu pergumulan di mana hari itu dia sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Maka saudara kasih Tuhan, pada saat Tuhan Yesus datang, dia kasih pinjam perahunya. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan berita kabar baik ini, Injil, berita kabar baik kepada orang-orang yang datang pada masa itu. Dia berkata, Petrus, Simon, Simon masih dipanggil Simon. Bertolaklah ke depan, lebih dalam. Dia berkata, Guru, sudah semalam-malaman kami menangkap ikan. Tidak ada apa. Tetapi memang Simon ini memang, Petrus ini adalah orang yang tulus hatinya. Dia tetap mau mendebarkan jalannya. Ya mungkin dengan sungut-sungut di hatinya tapi tetap ditebarkan. Pada saat ditebarkan dia kaget. Ternyata jaringnya penuh dengan ikan. Luar biasa saudara. Luar biasa. Dan sampai perahu-perahu lainnya. Sampai perahunya mulai tenggelam. Dan dia harus memanggil teman-temannya untuk membantu ikan yang sudah banyak. Wah, satu sisi memang Simon ini menjadi orang yang baik ya. Pada saat banyak ikannya, dia tidak makan sendiri. Ada orang gitu. Kalau ikannya banyak, biarkan dulu situ, biarkan. Bawa ke kalau dia orang yang pelit ya, biarkan dulu situ biar. Nanti kita ambil lagi. Sampaikan dulu ke pantai, nanti kita ambil lagi. Kalau dipanggil perahu temannya kan artinya berbagi dong ya. Pasti berbagi kan. Kalau orang yang pelit susah untuk berbagi. Tetapi Simon enggak. Panggil temannya. Dia berbagi. Jadi memang udah kelihatan sih sifat-sifat Simon ini menjadi seorang pendeta ya. Kalau pendeta itu kan gak boleh medit juga saudara. Kalau kita medit, kalau si Madit. Ya, saya pernah nonton film si Madit. Jadi waktu dulu saya sering kali tidak bisa tidur. Maka setiap film-film di televisi. Entah jam 3 pagi, entah si Madit atau apa kayak gitu. Entah, pokoknya saya tontonin
Karena mata saya tidak bisa tidur. Nanti jam 5, jam 6 baru bisa tidur gitu. Repot waktu itu. Saya punya insomnia yang sangat akut. Jadi saya sampai stres. Saudara bisa stres gak sih? Bisa stres kalau kita gak bisa tidur, saudara. Setelah menikah baru stres itu mulai hilang. Makanya kalau saudara susah tidur, menikahlah dengan cepat. Saya pernah menggenggam begitu. Jadi ada kakak saya seorang di kesehatan, dia bilang, lama kali kau bangun. Iya kak, baru bangun nih. Kenapa? Gak bisa tidur dari malam. Dalam menikah lah. Apa hubungannya? Gak percaya. Benar juga, setelah menikah cepat juga tidur. Ya selain urus anak ya, lama-lama ya capek ya, langsung tidur gitu. Jadi saya bilang waktu Paul gak bisa tidur, saya bilang, Ul, menikahlah Ul, biar kau cepat tidur gitu. Apa hubungannya bang? Karena pernah dia bilang, aduh bang gak bisa belum tidur nih kata. Apa-apa, menikah aja lah, biar cepat tidur. Jadi, tapi bukan tujuan ya, itu hanya satu mengurangi kesehatan kita. Saudara saya dulu mata saya sampai hitam, nggak bisa tidur ya. Jadi kadang stres. Orang udah kalau lihat teman kita udah tidur, udah membentuk pulau Samosir, pulau Kalimantan, pulau Papua, tinggal pulau-pulau apa yang lain yang belum. Kita masih menikmati mata lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, pedamkan mata, malah lebih sakit. Kemana kan? Keluar, mau kemana gitu kan? Stres. Ya, jadi stres jadinya. Akhirnya setelah menikah, puji Tuhan, sekarang bisa tidur dengan baik. Ya. Kadang jam 10, tapi sekarang sih bisa juga tidurnya kemalaman, tapi nggak seperti dulu. Gitu. Bisa sampai pagi baru bisa tidur. Saudara kesam Tuhan. Nah, kembali kita ke Petrus ini. Bagaimana dia di sana dikatakan saya melihat film si Madit itu gimana? Setiap pengeluaran ditulis sama dia. Tulis. Makanya namanya Madit. Si Madit. Kalau saudara pernah nonton ya. Saudara kesam Tuhan, tapi Petrus enggak. Dia berbagi. Oi, sini. Kalau dia orang Batak. Oi, Saragi, sini lu kau. Kenapa? Banyak kali kan kami ini. Atau si Dauruk, sini dulu gitu kan. Sini dulu cepat. Gitu. Atau Sitio, banyak Sitio juga yang nelayan di kampung kami itu. Di Tambun Raya, banyak. Saudara kesam Tuhan, dia berbagi. Oleh karena itu saudara kasam Tuhan, dia tidak menjadi pelit. Setelah saudara kasam Tuhan, setelah banyak ikan-ikannya, ini menjadi perutama saudara, yang menjadi pokok dari tema khotbah saya hari ini adalah, pada saat semua sudah terkumpul saudara kasam Tuhan, selanjutnya dikatakan dalam ayat 10, demikian juga Yakobus dari Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, katanya kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Nah sesudah menggala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya. Kata meninggalkan saudara, dalam bahasa aslinya memakai kata epiemi. Epiemi yang artinya adalah meninggalkan ya. Jadi membiarkan. Jadi dibiarkan. Dan mereka ikut Yesus. Luar biasa ya. Petrus gak bilang, Simon gak bilang, Guru, tunggu dulu, aku jual dulu ikan-ikan ini. Atau dia bilang, banyak juga ikan, ikut aku kata Yesus. Petrus gak bilang, ngapain? Ngapain ikut? Menjadi nelayan kan sudah enak. Ya, saudara, saya menemukan banyak teman-teman yang tinggal dalam satu komunitas, sebenarnya tidak nyaman di situ, tetapi dipertahankan. Banyak orang-orang yang tidak maju-maju dalam satu pekerjaan, banyak orang-orang, teman-teman juga di bergereja, sudah tidak menjadi panutan siapa di situ. Tetapi karena dia punya teman di situ banyak, sahabatnya bisa menjadi nyaman, dia tidak mau keluar dari situ. Ngerti maksudnya? Ada orang-orang tidak mau lagi meninggalkan pekerjaannya karena merasa sudah nyaman di situ. Nggak mau, udah mau di sini aja. Mau seperti ini terus, yang penting saya kerjalah. Ada orang seperti itu. Karena memang nggak gampang saudara memulai sesuatu yang baru. Termasuk saya ya.
Saya juga bukan orang yang gampang memulai sesuatu yang baru. Jadi mau kalau di situ terus di situ aja lah, malas untuk pindah-pindah. Kalau tidak karena ada satu masalah, saya tetap aja di situ. Waktu zaman dulu saya satu gereja, ya. Bahkan saya sudah sekolah kuliah teologi waktu MTH. Teman saya bilang, kamu ngajar lah, sayang gelarmu, tapi kamu tidak ngajar, kata teman waktu itu. Atau kemana? Tapi karena sudah nyaman di situ, nggak mau juga. Tapi memang akhirnya keadaan yang membuat saya menjadi ngajar. Di saudara kasih Tuhan, tapi Petrus tidak. Dia tidak menjadi orang yang bertahan di dalam satu pekerjaannya menjadi nelayan ini. Tetapi dia mau meninggalkan, artinya membiarkan. Saudara. Dibiarkan. Udahlah. Dia tahu ini Tuhan Yesus telah banyak melakukan mujizat. Ikut aku. Dia biarkan. Saudara kasih Tuhan, ini menjadi sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di dalam Filipi 3 ayat 8. Boleh kita baca, ada si Boga? Bu, tolong buku baca Bu di dalam Filipi 3 ayat 8. Ya. Filipi 3 ayat 8, demikian firman Tuhan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, Paulus adalah seorang yang terpantang masa itu. Dia berpendidikan yang bagus. Dan dia juga adalah murid dari seorang rabi yang namanya Gamaliel. Pada masa itu saudara kasih Tuhan, kalau menjadi murid Gamaliel artinya dia orang yang cerdas, orang yang punya reputasi yang bagus. Saudara, di Indonesia ini ada sekolah-sekolah yang bagus. Kalau kita tahu dulu, dia tamatan dari situ, keren banget ya. Contohnya seperti UI. Kalau dia sekolah tamat dari mana? UI. Wah, keren ya. Orang salut. Paulus adalah orang yang punya karir bagus. Dan juga punya segala-galanya. Tetapi pada saat dia mengenal Kristus dikatakan, semuanya kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus adalah hal yang termulia. Luar biasa saudara. Jadi mengenal Kristus itu mulia saudara. Jangan kita berpikir kalau kenal Kristus, orang kita menjadi orang yang terasing. Ya memang banyak orang yang merasa seperti itu. Maka saudara kata malah kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Tuhanku lebih mulia. Jadi kalau kita mengenal Kristus itu mulia. Coba lihat kiri kanan kita katakan, kamu adalah orang yang mulia. Kenapa? Karena kita telah mengenal Kristus. Jadi maka kalau ada orang-orang yang mencibir kita karena hidung kita pesek, nggak usah sedih saudara. Ada mencibir kita karena kita botak, ya nggak usah sedih. Atau kita kecil seperti Zakheus, nggak usah sedih. Itu seperti siapa? Kenapa? Karena kita ini kenal Kristus lebih mulia. Kalau kita mengenal Kristus, itu hal yang mulia. Maka saudara kasih Tuhan, Yesus mengatakan seperti ini kepada Simon dan teman-temannya dikatakan, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Jangan takut, artinya apa? Pasti dong, Petrus pasti takut. Kalau kita mengikut banyak orang takut, kalau kita ikut Tuhan, ya nanti kalau saya ikut Tuhan saya nggak bisa lagi hidup di dunia ini, saya nggak bisa lagi menikmati hal-hal yang di dunia ini, saya nggak bisa lagi melakukan dosa ini, saya nggak bisa lagi melakukan ini itu. Kenapa? Karena sudah terkungkung dalam Tuhan. Banyak orang berpikir makanya orang tidak mau meninggalkan pekerjaannya,
Pekerjaan dalam kata arti di sini adalah meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia masih mau menikmati, karena dia takut. Saudara, kesatuan ketakutan dari Simon, Tuhan tahu apa? Yaitu bagaimana nanti kehidupan masa depannya dia apabila dia meninggalkan pekerjaannya. Makanya Tuhan katakan jangan takut. Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan menjamin hidup Simon, saudara. Mari katakan jangan takut. Ada orang takut sekarang ini ikut Tuhan. Kenapa? Karena orang menganggap kalau ikut Tuhan ngomongnya haleluya terus. Haleluya, haleluya. Ketabrak batu, haleluya. Keinjak ayam, darah Yesus. Lata namanya. Ya kan? Banyak orang takut. Saudara. Jadi orang nanti aku kayak gitu. Apalagi kami kalangan orang Batak. Takut sekali untuk serius dengan Tuhan. Kenapa? Nanti dibilang aku saksi Jehovah. Nanti aku dibilang bibelon. Kenapa kalau bibelon? Bibelon, saya pernah dianggap bibelon. Karena waktu kecil, waktu kelas SMP, saya kenal Tuhan. Saya bisa berdoa di kamar. Jadi adik saya yang paling nomor 3 bilang, "Ma, ngapain sih yang udah bibelonnya bang itu?" Artinya udah baca Alkitab aja kerjanya. Jadi kalau orang aneh melihat kita kalau kita baca Alkitab. Tapi gimana kita bertumbuh kalau kita baca Alkitab? Aneh. Banyak orang takut kalau ikut Tuhan itu nanti gimana ya? Kalau serius dengan Tuhan, nanti pekerjaanku, nanti gak ada lagi temanku, nanti hidupku bagaimana? Maka banyak orang tua pada saat anaknya menikah dengan seorang pendeta, mau makan apa kau? Makan batu. Sampai sekarang kami dengan Mama Mima belum pernah makan batu. Malah kami sering makan B2. Itu pun dikurang-kurangi. Kenapa? Takut kolesterol. Saudara kasih Tuhan, saya meninggalkan kehidupan saya yang lama bukan makin hancur. Malah banyak hal yang bisa saya lakukan, saya perbuat. Saudara. Jelek-jelek begini, saudara. Ada beberapa negara yang bisa saya jalani. Kalau saya tidak pernah ikut Tuhan, gak mungkin saya bisa jalani. Seperti Israel, Singapura. Seperti Dubai gitu. Kedepannya mungkin masih banyak, kalau kita setia di hadapan Tuhan, mungkin masih banyak lagi yang Tuhan kasih kerja, kasih keringat. Dan menikmati kehidupan yang baik. Suatu ketika saya diundang seorang pendeta, seorang pejabat ke Pupuk Kaltim. Saya nggak tahu bahwa itu adalah Pupuk Kaltim. Nah, saya diundang di sana menyampaikan firman Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada saat saya diundang, saya pikir itu hanya biasa-biasa. Dikasih semua apa yang menjadi kebutuhan saya. Pak, nanti Bapak naik ini ya, nanti ini ya, nanti Bapak dijemput. Saya sampai dijemput, saudara naik Garuda waktu itu ya. Sampai karena saking nggak pernah naik Garuda, membuka tempat makan pun nggak tahu kita. Biasanya kan kalau pesawat-pesawat yang biasa kan di depan kita kan. Terus pada saat dikasih makan, Mbak, di mana ya tempat mejanya? Di samping sini Pak, ditarik ya kan. Dalam hati gue, sampingku ngomong gini, gaya lu kacamata, gaya keren, tetapi kampung juga gitu. Biasa kalau kita buka meja di depannya kita kan, ini nggak beda kan. Terus sampai di sana saya dijemput, kita naik pesawat lagi, dikasih hotel yang terbaik, tiap hari dijemput pagi, jemput makan. Saya bilang gini, Tuhan jangan sampai mereka ini tahu bahwa saya punya kos-kosan di RSS Tuhan. Rumah sempit sederhana, selonjor saya susah gitu. Terus dia bilang, Pak kita sering mengundang, disebutkan pendeta besar ke sini. Saudara tahu saya menangis. Tuhan siapakah aku Tuhan, kenapa bisa? Saya diundang di sini, pulang-pulang. Saya disalamkan, itu luar biasa saudara, berkat. Seperti berkat orang Israel pulang dengan sorak-sorai.
Enggak seperti Simon yang pulang membawa dengan tarang hampa tanpa Tuhan. Bukan dengan barang yang hampa. Kalau kita dengan tangan hampa datang kepada Tuhan masih enak kan. Tapi kalau kita pulang dengan tangan hampa, disambut dengan istri atau disambut dengan atau tidak, itu kan menjadi suatu masalah. Saudara, pagi saya dijemput, Pak, Bapak Ronald mau makan di mana hari ini? Waduh, saya bilang, Tuhan, siapa aku ini? Makanya saudara, kasih Tuhan, banyak orang pingin kaya, saudara. Karena fasilitas itu. Hotelnya juga. Waduh. Saya bilang, Pak, besok saya nggak usah diajak. Sebetulnya saya di sana 4 hari. Besok saya nggak perlu sarapan ya Pak. Nggak usah dijemput. Tapi tetap aja. Pak, ditunggu Pak di bawah Pak. Makan. Saya pengen menikmati hotel ini. Karena saya akan pulang ke Jakarta. Kipas angin yang kencang akan masuk ke badan saya. Dan juga tempat tidur saya yang sudah busanya sudah mulai kempes. Dan ketemu kayu dan kayu sebenarnya. Itu hanya formalitas sebenarnya. Kasurnya itu akan terjadi nanti. Saya mau katakan tidak ada orang yang makin menjadi susah pengenalan kepada Kristus. Itu saya katakan berkat di dunia ini. Tapi kalaupun saudara tidak menerima itu, pasti ada nanti penghiburan-penghiburan yang Tuhan kasih kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya mengalami banyak hal yang luar biasa yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya. Saya pernah hidup di jalanan, saya gak pernah berpikir untuk pernah ke Singapura, saudara. Saya bisa melihat bagaimana kehidupan Singapura. Maka pulang dari Singapura, saya tidak pernah membuang sampah lagi. Kenapa? Karena saya melihat begitu bersihnya kota itu. Makanya kalau sekarang sampah saya kantongin. Kita suka berantem dengan Mama Mima kalau dia buang sampah sembarangan. Oh gimana sih? Semua negara juga, dia juga termasuk orang yang sudah menjalan negara gitu. Kau negara ku jalan tapi kau masih buang sampah kadang sembarangan. Kalau ngelihat di jalan motor gitu, sangat tertib. Pergi ke Israel, waduh. Saudara kesam Tuhan, makanya Tuhan katakan seperti jangan takut saudara untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Gak perlu kita takut untuk hidup all out dengan Tuhan. Tuhan Yesus katakan kepada murid, jangan takut. Apa ketakutan kita hari ini? Bukan berarti kita gak kerja, saudara. Tadi khotbah pendeta, jangan takut, berarti kita tinggalkan semua pekerjaan. Kalau Tuhan gak suruh kita menjadi seorang hamba Tuhan, jangan coba-coba. Masuk dalam hal ini, ada banyak orang takut untuk serius dengan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Untuk fokus dengan Tuhan. Masih mau mencong-mencong, tipu sana, tipu sini. Dosa yang dulu masih dijalani, padahal sudah ikut Tuhan. Gak mau hidup kudus. Kenapa? Takut. Takut gak ada teman. Takut nanti ke masa depannya bagaimana. Padahal seperti Petrus, dia tahu siapa yang menjadi berkat, saudara. Kita harus tahu bahwa pada saat Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, ikut aku. Dia tahu ikut. Kenapa? Karena Petrus tahu sumber berkat. Semalam-malaman dia tidak dapatkan apa-apa. Semalam-malaman dia menjalaikan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi bisa langsung banyak perahu penuh dengan ikan-ikan. Dan bahkan memanggil teman-temannya untuk bisa menolong dia. Dia tahu ini siapa. Ini orang yang bukan sembarangan orang. Ini bukan orang yang sembarangan yang saya kenal. Bisa membuat hal seperti ini. Petrus adalah orang yang bagus, saudara. Dia tahu di mana celah-celah ikan. Tapi pada malam itu dia sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Maka kalau kita masih tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau tidak mau serius dengan Tuhan. Karena kita takut kehilangan teman. Takut kehilangan pekerjaan. Takut dikatain orang. Takut untuk hidup kudus. Takut tidak lagi menikmati dunia ini. Salah besar, saudara. Jangan takut. Banyak anak-anak Tuhan yang saya kenal, teman-teman saya yang dunia susah, hidupnya miskin. Gak ada pengharapan, termasuk saya. Gak ada masa depan. Madesu kalau orang Batak bilang, masa depan suram. Setiap dekatin cewek, gak ada yang cewek yang mau. Saya dulu pernah dekatin cewek, dijauhin karena bau, saudara. Bau apa? Bau keringat.
Saya hidup di jalanan, bau asap. Saya ingat banget sampai sekarang. Waktu pernah saya ke gereja, saya duduk seperti ini. Kemudian tiba-tiba mereka menjauh dari saya. Kenapa? Karena memang saya dari ngamen langsung ibadah. Mereka menjauh, bau. Saudara. Saya tahu. Dan Tuhan angkat banyak hal dalam hidup saya. Jadi saudara, kasih Tuhan tidak ada. Memang waktu itu pada saat saya terima Tuhan Yesus, rasanya luar biasa. Saya harus berhenti ngerokok. Saya harus berhenti ngerokok. Setiap jam siang-siang habis makan, rasanya pahit sekali Tuhan. Ya kan? Belum lagi dosa-dosa yang lain yang tidak saya sebutkan di sini. Gitu. Itu seperti orang sakau, saudara. Untuk melewati hal-hal itu. Tetapi kenapa kita mau? Karena kita mau tahu bahwa kenalan akan Kristus hal yang mulia, saudara. Maka kita tidak perlu takut untuk menjalani hidup ini. Untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut. Maka kalau saudara hari ini masih ada ketakutan, nanti kita dimusuhin. Nanti saya ini orang yang masih mendua kakinya, saudara. Datang di masih Tuhan, masih di dunia ini. Percayalah, engkau akan kayak gitu-gitu terus. Gak ada perkembangan. Percaya dengan saya. Ya. Gak di dunia, melayani ikut Tuhan juga setengah-setengah. Tapi di dunia juga setengah-setengah. Saya melihat banyak teman-teman. Ada seorang penyanyi rohani, penyanyi dunia. Kalau dia penyanyi dunia, penyanyi rohani, udah gitu-gitu aja, nggak fokus. Kalau mau fokus rohani aja. Mau dunia penyanyi sekuler aja. Salah kah penyanyi sekuler? Nggak salah. Saya bilang nggak salah. Tetapi kalau salah, kalau kau mengikuti kehidupan orang-orang sekuler, itu menjadi salah. Salah sama Tuhan, orang yang masih mendua hatinya, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kita orang yang tulus hatinya, kalau kau mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, harus meninggalkan apa yang telah menjadi tidak disenangi oleh Tuhan. Luar biasa, Bapak Saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan ini memberikan satu kebenaran yang luar biasa bagi kita. Ikut Tuhan. Tidak, jangan takut. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan bukan berarti saudara kasih Tuhan harus meninggalkan pekerjaan saudara. Enggak juga. Pekerjaan saudara itu juga pekerjaan memuliakan Tuhan. Karena apa? Alkitab katakan setiap apa pun yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir kalau aku kerja sekuler, aku ini bukan pekerjaan pelayanan. No. Yang pelayanan hanya pendeta, hanya worship leader seperti Bu Elsa, biarkan dia ajak hidup kudus. Aku gak usah. Karena aku ini, biarkan aku dulu hidup menikmati dunia yang gemerlap ini. Ada orang, saya lucu sekali melihat orang saudara. Gini. Usia saya sudah mulai sekian. Nanti sudah siap-siap mau koid. Enak banget hidup ini. Ada orang gitu ya. Kalau suruh dulu ada baju dadago ya. Dadago ya. Tulisannya. Hidup hidup poya-poya, mati masuk surga. Enak banget kan? Jadi sembarono hidup. Nanti kalau mati masuk surga. Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan. Orang berubah tidak gampang. Saya sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Ada aja susah untuk mengubah sesuatu. Maka kalau saudara menikah, contohnya menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, siap-siap pernikahanmu dalam neraka. Kalau kau ikut Tuhan, udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi suamimu masih amburadul kacau atau istrimu masih belum mengenal Tuhan, siap-siap. Karena akan gak nyambung nanti. Saudara kesan Tuhan, karakter itu gak gampang berubah. Maling tidak akan langsung bisa maling besar. Dia akan maling kecil. Maling di rumah dulu. Malingin uang mamanya 2.000 masuk. Malingin besar 10.000 masuk. Malingin lagi. Lama-lama dia maling terus. Nanti jadi maling udah besar. Dia pasti maling. Maling kelas kakap. Baru. Tidak ada langsung maling kelas kakap. Mana ada?
Ikut Tuhan juga gitu, karakter kita juga gitu. Gak ada tiba-tiba mati. Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Masuk surga, enggak. Gak ada begitu. Kalau dari sekarang kita tidak mempersoalkan hidup kita untuk Tuhan. Jangan pernah berpikir nanti tiba-tiba mati. Aku bertobat. Tiba-tiba mati, nggak tahu di mana. Di mana ini? Kok ketemu dengan orang-orang yang jahat ya? Kenapa? Karena karakter itu tidak ada instan. Itu harus diubah. Maka saudara kasih Tuhan. Perlu kita setiap hari harus kita bunuh. Saya pernah ada khotbah. Membunuh nafsu jahat. Nafsu kita ini jahat. Saudara. Apalagi dari kecil kita diajarkan. Hidup sukses, kaya raya. Kalau susah, miskin, bukan manusia. Maka kalau kita pulang kampung, ngahasea. Buru sitio ibah. Artinya apa? Nggak jadi jolma katanya. Selama ini nggak jadi jolma. Artinya udah ada mobilnya, udah ada rumahnya. Jadi selama ini apa? Nggak manusia dia. Apa selama ini? Kan? Itu bahasa apa? Membuat kita otak kita jadi kacau. Maka kita tidak mau pulang kampung kalau kita nggak berhasil. Belum jadi jolma kita, belum jadi manusia. Masih gentayangan. Kaki kita masih melayang-layang. Kuntilanak dong. Enggak. Bahkan saudara kasih Tuhan, saya mau katakan, jangan takut. Serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Terimalah Tuhan. Itu kesaksian seorang wanita yang benar-benar hidupnya hancur dan dia persembahkan untuk Tuhan. Itu tidak berlaku untuk kita yang sudah punya segalanya. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah takut untuk serius. Apalagi anak muda. Saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan waktu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya menerima baptisan Roh Kudus. Itulah yang membuat saya mengenal Tuhan sampai sekarang. Saya pernah jauh dari Tuhan? Ya pernah. Tapi itu kembali ke Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu nikmatnya bersama dengan Tuhan. Jangan pikir nantilah setelah saya tua baru kenal Tuhan. No. Saya kenal Tuhan di retreat. Waktu itu setiap orang yang saya ketemu, percaya gak kepada Tuhan Yesus? Kalau kau gak percaya, mati kau masuk neraka kau. Jangan gitulah, masih muda aku. Gitu. Ada orang. Saya dikenyal dengan penginjil waktu itu. Ya tapi karena suatu hal, akhirnya saya kembali lagi. Tapi saya karena udah ada pengalaman bersama dengan Tuhan, saya mendapatkan baptisan Roh Kudus itu. Waktu saya gak bisa diam. Maka orang-orang yang masih muda memberikan waktu untuk Tuhan, itu luar biasa. Saudara tahu gak? Pendeta Gilbert, dia adalah orang dari masa mudanya. Dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi jangan pikir, nantilah udah tua baru saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Enggak. Harus dari sekarang seharusnya kita. Kayak Yobel nih temannya nih. Kayak siapa namanya? Layaku ini. Harus persembahkan untuk Tuhan. Apa-apa dari sekarang persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Jangan mau bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Gak apa-apa. Kalau iman kita belum pas. Ngomong jorok, lepas. Kalau ada teman kita ngomongnya jorok, ngomong porno mulu, ngajakin hal-hal yang negatif mulu, gak usah. Gak usah berteman dengan orang gitu. Nanti kan kau tahu masa depanmu kalau orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya melihat kalau Pastor Gilbert ya. Kalau kita melihat dia ada banyak orang sirik dengan dia. Contohnya dia punya YouTube. Udah jalan-jalan ke sana ke sini gitu. Pelayan sana. Ya iyalah. Dia gak pernah kenal dosa. Coba kasih tahu kenakalan-kenakalan remaja kepada dia. Mana tahu dia. Kan dia memang dia dulu kan ada sakit terus dari SMP, dari kecil ada persembahan untuk Tuhan. Dan SMP, SMA dia udah khotbah di mana-mana. Awal SMA masih di mana. Waktu SMA, tamat SMA pun, kamu di mana, sekarang berbuat apa, gitu masih kan. Kalau beliau kan udah sungguh-sungguh, udah melayani, udah kemana. Saya baca kesaksiannya, waktu SMP pun dia udah buat KKR. Luar biasa kan. Aku mana tahu KKR. Sekarang tamat kuliah baru ada KKR. Itu pun yang datang cuma 3 orang. Jadi jangan kita bandingkan. Dia sudah mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dari kecil.
Maka orang-orang yang pernah persembahkan hidupnya untuk Tuhan dari masa kecilnya, jangan samakan dengan orang yang udah mau mati. Mau mati. Tolong air putih. Apalagi tolong dulu panggil pendeta. Apa? Ada diisi di badanku biar dikeluarkan dulu ini. Enggak mati-mati aku. Gitu. Dikeluarkan baru mati. Beda. Masuk surga. Ya enggak tahu gitu. Tapi beda dengan orang-orang yang dari masa mudanya mempersembahkan untuk Tuhan. Pasti banyak kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan untuk mereka. Saya banyak menemukan teman-teman yang telah dari masa muda mereka telah dipersembahkan untuk Tuhan. Beda hidup mereka dengan orang-orang yang baru kemarin persembahkan. Saudara, Alkitab katakan jangan takut untuk mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Jangan takut. Jangan takut gak punya teman. Jangan takut masa depanmu. Justru masa depan yang bagus ada di tangan Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi ini. Kalau saudara suka nonton jagat raya, dunia ini kecil sekali dan bisa berputar-putar. Kalau ada orang-orang ateis yang tidak percaya kepada siapa yang menciptakan itu, terserah mereka. Tapi saya tahu bahwa ada satu pencipta dunia ini yang luar biasa. Jagat raya ini, kalau saudara sering nontonnya, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Masa kita takut akan masa depan kita kalau dia menciptakan dunia ini? Kalau kita masih takut masa depan kita, takut dikucilkan, kita belum tahu siapa Tuhan kita. Amin. Mari datang ke depan Tuhan. Tundukkan kepala kita, satukan hati kita, kita berdoa. Saya mengundang Ito Elsa untuk boleh memberikan perjamuan kudus untuk kita. Masih Ul, main digi Ul. Lagu tadi Ul, sambutlah Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Saudara yang di rumah, kalau tidak ada roti atau anggur, boleh pakai saudara roti biasa atau boleh sirup saudara pakai untuk saudara boleh perjamuan. Agung Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari katakan lagi sama-sama, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
Saudara sudah semua mendapatkan perjamuan kudus? Mari sama-sama kita bangkit berdiri sudah di rumah. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di kepala kita, bahwa perjamuan ini sebagai memperingati bahwa Tuhan Yesus telah pernah mati bagi kita untuk dosa dan kesalahan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, inilah tubuh Kristus, makanlah, ini tubuh Kristus. Dan mari kita angkat tinggi-tinggi roti anggur ini di atas kepala kita. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita ucapkan syukur atas persekutuan darah Kristus? Mari minum, inilah darah Kristus. Minumlah. Mari bersyukur, buat terima kasih buat karya Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia telah mati bagi kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih kalau kami boleh kembali di tempat ini, untuk boleh menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari kita angkat tangan kita bersyukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih kami boleh kembali ada di tempat ini, menembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan juga hari ini kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami.
Dan biar hidup kami semakin baik, makin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang di rumah, kalau ada anak-anak, mari tumpangkan tangan kepada anakmu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berdoa buat anak-anak di rumah. Tuhan berkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik, anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Biar masa depannya kami serahkan kepadamu. Hidup mereka benar-benar dipersembahkan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak yang ditumpangkan oleh orang tuanya ke atas kepala mereka. Berkati mereka sehat selalu, kuat dalam penyertaan Tuhan. Kami terima kasih untuk hari ini. Kami mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berkuduskan setiap persembahan yang kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allah bangkit, bersoraklah. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu, oh kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Sama-sama katakan, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Sama-sama serukan, yeay, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, yeay, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tuhan Yesus memberkati. Buat persembahan Bapak Ibu pengumuman untuk minggu sepekan ini seperti biasa. Setiap hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini, yaitu pukul 10 pagi hingga selesainya. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung berdoa dan beribadah bersama kami, tentunya yang belum memiliki tempat ibadah, boleh bergabung bersama dengan kita di tempat ini dan pastinya mengikuti prokes yang ada. Jadi pakai masker. Kalau boleh diharapkan setiap orang punya hand sanitizer tersendiri. Jadi biar lebih aman, apalagi di luar sana situasi semakin hotnya gitu kan, Omikron di mana-mana.
Tapi kalau kita kita bisa proteksi diri sendiri dari diri kita. Dan yang kedua yaitu setiap hari Selasa pagi, yaitu tepatnya pukul 5 pagi, kita ada doa bersama yaitu lewat Zoom. Bagi Bapak Ibu yang rindu dan yang mau bergabung bersama dengan kita untuk berdoa di pagi hari, boleh bersama dengan kita nanti bisa japri Pak Gem atau komen di Facebook ini supaya nanti dikasih linknya. Dan setiap hari Rabu kita ada kita sebutnya itu komsel ya, ibadah, dan itu tetap juga kita lakukan lewat Zoom, dan itu pada pukul 7.30 atau 19.30 malam itu lewat Zoom juga. Dan juga setiap hari Sabtu pagi pukul 5 pagi kita juga ada doa pagi bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, yang bertumbuh bersama dengan kita, boleh join di Zoom ini. Dan mungkin itu aja pengumuman dari saya. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada. Oleh sebab itu kita akan mengakhiri ibadah kita dengan hormat. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersyafaat buat gereja Tuhan, buat negara kita. Kita mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pak Surgawi, kami berdoa buat semua kami yang tempat ini, berkati teman-teman musik, worship leader itu Elsa yang sudah memberikan waktu mereka untuk boleh melayani pekerjaan-Mu. Tuhan berkati pekerjaan, berkati studi teman-teman, berkati juga apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih untuk kesempatan yang mereka telah berikan boleh melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Hamba sebagai gembala berdoa buat mereka supaya mereka semakin teguh, kuat, semangat terus dalam melayani pekerjaan-Mu. Berkati juga jemaat yang hadir, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun menjadi pergumulan kami, persoalan daripada setiap umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara, berkati Presiden kami Joko Widodo, berkati juga semua staf-staf, menteri, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, serta juga kami menyerahkan kepada Tuhan. Tempat ini kami boleh beribadah, Tuhan yang memberkati. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan kepada Tuhan setiap jemaat-Mu, apapun pergumulan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan tolong supaya mendapatkan pekerjaan. Bahkan mereka juga yang mengalami dalam kesusahan, dalam ekonomi, Tuhanlah yang menolong. Biarlah kami menyerahkan setiap pribadi-pribadi kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Rasanya Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Kami mau angkat tangan kami dua-dua di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah daripada Tuhan. Menyertai kita di sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
ibadah selanjutnya. Shalom.